Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam catatan Pak Naim. Kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan real. Adapun tujuan dari tayangan ini yaitu diharapkan setelah menonton tayangan ini, mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi bilangan ke dalam himpunan bilangan, menjelaskan skema himpunan bilangan, menjelaskan bilangan bulat dan bilangan real serta sifat-sifatnya, menjelaskan sifat operasi biner pada himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan real, menentukan himpunan bilangan yang memenuhi sebuah pertidaksamaan, memahami apa yang dimaksud dengan harga atau nilai mutlak dan mengenal sifat-sifat harga atau nilai mutlak. Kita mulai dengan himpunan bilangan. Himpunan objek-objek yang paling penting dipelajari untuk matematika lebih lanjut adalah konsep dari himpunan bilangan-bilangan. Himpunan bilangan-bilangan itu terdiri dari diantaranya adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, dan himpunan bilangan real. Nah, dengan demikian, bilangan dapat diklasifikasikan ke dalam himpunan bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan asli yang disimbolkan dengan N. Biasanya disimbolkan dengan N, yaitu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan caca, biasa disimbolkan dengan huruf W, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan asli dimulai dari 1, sedangkan bilangan caca dimulai dari 0. Selanjutnya ada himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan asli atau bilangan caca, kemudian bilangan negatif. Selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional biasa disimbolkan dengan Q, yaitu suatu himpunan X sedemikian hingga X dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B anggota atau elemen bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1 per 2, 1 per 4, 3 per 5, negatif 5 per 7, dan sebagainya. Nah, dari sini terlihat bahwa 1 per 0 atau 2 per 0 atau 3 per 0 tidak termasuk bilangan rasional. Kenapa? Karena prasyarat bilangan rasional adalah B-nya tidak sama dengan 0 atau penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, dengan demikian 0 per 1 termasuk bilangan rasional. Kenapa? Karena 0 bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat. Nah, syarat yang tidak memenuhi hanyalah kalau B atau penyebutnya tidak sama dengan 0. Syaratnya adalah B-nya sama dengan 0. Sepanjang B-nya tidak sama dengan 0 dan A, B itu bilangan bulat, maka dia termasuk himpunan bilangan rasional. Kemudian ada himpunan bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat, tetapi dapat dinyatakan dengan bilangan desimal tak tentu atau tak terulang. Misalnya ini S sama dengan 2,71828. Nah, angka di belakang koma ini acak atau tidak berulang. Coba Pi misalnya 3,14159, hasil dari akar 2 1,4142. Jadi kalau angka desimal di belakang koma berulang, misalnya 2,424242 dan seterusnya, itu termasuk bilangan rasional. Nah, himpunan bilangan rasional dengan himpunan bilangan irasional ini merupakan himpunan bilangan real. Nah, dengan demikian kita bisa buat skema himpunan bilangan, yaitu mulai dari himpunan bilangan kompleks yang memuat
memuat semua himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan kompleks adalah himpunan terluas dari sistem bilangan, memuat bilangan imajiner atau bilangan khayal dengan bilangan real atau bilangan nyata. Nah, dalam bilangan real sendiri memuat bilangan irasional dengan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional memuat bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri memuat bilangan bulat positif atau bilangan asli, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi ini skema himpunan bilangan dalam sistem bilangan. Jadi yang paling luas adalah bilangan kompleks, kemudian bilangan nyata atau bilangan real, susul dengan bilangan rasional, dengan irasional, bilangan pecahan, bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan bulat dan bilangan real serta sifat-sifatnya. Kita coba lihat. Bilangan real sendiri dapat disebut sebagai bilangan nyata. Kenapa disebut sebagai bilangan nyata? Karena suatu bilangan tersebut dapat digunakan dalam operasi bilangan. Bilangan real biasa disimbol dengan huruf R. Kita lihat contoh. Tentukan jenis kelompok bilangan dari himpunan bilangan berikut. A 2, 4, 6, 8, 10, 12. B 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. C 1, 3, 5, 7, 9. Nah, alternatif jawabannya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12 ini merupakan himpunan bilangan genap positif kurang dari 14. Himpunan bilangan genap hanya sampai 12, berarti himpunan bilangan genap positif kurang dari 14. Sedangkan 2, 3, 5, 7 ini dan seterusnya sampai 17, karena sampai 17 maka ini dikenal dengan himpunan bilangan prima kurang dari 19. Selanjutnya kita lihat bahwa ini adalah ganjil sampai 9, maka ini merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Selanjutnya, bilangan real memiliki sifat-sifat. Ya, sistem bilangan real itu dibentuk atas dasar sistem bilangan asli, di mana semua sifat-sifatnya juga dapat diturunkan. Jika X dan Y dan Z adalah bilangan real, maka sifat-sifat bilangan real adalah yang pertama komutatif. Komutatif untuk penjumlahan juga untuk perkalian. Ya. Dimana meskipun ditukar posisinya pada penjumlahan hasilnya tetap sama, demikian halnya pada perkalian. X tambah Y itu ditukar menjadi Y tambah Z tambah X, hasilnya tetap sama. Demikian juga perkalian X kali Y sama dengan Y kali X. Kemudian asosiatif. Asosiatif untuk penjumlahan dan juga untuk perkalian. Nah, dikelompokkan di akhir kalau pada penjumlahan dua bilangan terakhir dikelompokkan, misalnya X tambah Y tambah Z dalam kurung sama dengan X tambah Y dalam kurung tambah Z. Dua bilangan terakhir dikelompokkan atau dua bilangan di awal dikelompokkan, jika ada tiga bilangan real dijumlahkan maka hasilnya sama. Demikian juga perkalian. Ya, X kali dalam kurung YZ sama dengan XY dalam kurung kali Z, hasilnya pasti sama. Kemudian ada sifat distributif. Ya, yaitu X dalam kurung Y tambah Z itu hasilnya sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. Nah, jika X dan Y dua bilangan real, maka terdapat suatu bilangan real Z sehingga X tambah Y, Z itu hasilnya Y. Nah, bilangan Z tersebut kita nyatakan dengan Y kurang X sama dengan Y tambah negatif X. Ini disebut selisih dari Y dan X. Selisih dari X dengan X kurang X itu kita nyatakan dengan simbol 0. Selanjutnya disebut dengan 0. Nah, terdapat paling sedikit satu bilangan real X tidak sama dengan 0 dan Y dua bilangan real dengan X tidak sama dengan 0. Demikian sehingga X bilangan real X dikalikan dengan Z menghasilkan bilangan real Y. Bilangan Z ini kita nyatakan dengan Y per X sama dengan Y bagi X sama dengan Y kali X pangkat negatif 1 X atau X inverse, dan disebut hasil bagi dari Y dan X.
Hasil bagi X dan X dinyatakan dengan simbol 1 yang selanjutnya disebut 1 dan tidak bergantung pada X. Selanjutnya ada unsur balikan atau inverse, bahwa setiap bilangan X mempunyai inverse penjumlahan atau disebut negatif, yaitu negatif X yang memenuhi X jika dijumlahkan dengan inverse-nya atau negatif X menghasilkan bilangan 0. Demikian juga setiap bilangan X kecuali 0 mempunyai inverse perkalian yang disebut juga kebalikan, yaitu X inverse atau X pangkat negatif 1 yang memenuhi X kali X pangkat negatif 1 sama dengan 1. Jadi bilangan real X jika dikalikan dengan inverse-nya maka menghasilkan 1. Kemudian ada elemen identitas, bahwa terdapat dua bilangan real yang berlainan 0 dan 1 yang memenuhi. Jika X ditambahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan real X ditambahkan dengan 0 hasilnya bilangan real itu sendiri. Demikian untuk perkalian, bilangan X real X dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan real itu sendiri untuk setiap bilangan real X. Jadi inverse penjumlahan dari bilangan real yaitu 0. Elemen identitas dari bilangan real, elemen pembentuk identitas dari bilangan real yaitu 0 dengan pembentuk identitas bilangan real yaitu 1. Demikian inverse tadi. Selanjutnya ada yang dikenal dengan konsep urutan. Bilangan-bilangan real tak nol dipisahkan dengan baik menjadi dua himpunan terpisah, yaitu bilangan-bilangan real positif dan bilangan-bilangan real negatif. Fakta ini diperkenalkan sebagai relasi urutan kurang dari atau lebih kecil dari, dengan X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika Y ketika dikurangi X hasilnya adalah positif. Nah, X lebih kecil dari Y dan Y lebih besar dari X memiliki arti yang sama. Jadi 3 lebih kecil dari 4 itu sama dengan 4 lebih besar dari 3. Negatif 3 lebih kecil dari negatif 2 sama dengan negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Kemudian ada sifat-sifat urutan bilangan real. Yang pertama, trikotomi. Apa itu trikotomi? Yaitu jika bilangan real X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti salah satu di antara berikut ini berlaku. X itu lebih kecil dari Y, atau berlaku juga X sama dengan Y, atau kemungkinan X lebih besar dari Y. Kemudian ada sifat urutan ketransitifan, bahwa jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Kemudian ada sifat urutan penambahan, yaitu untuk X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika bilangan real X itu dijambahkan dengan bilangan real Z dan Y juga dijambahkan dengan bilangan real Z yang sama, bilangan real yang sama, maka tetap posisinya adalah lebih kecil dari. Dengan demikian X tambah Z lebih kecil dari Y tambah Z. Kemudian ada sifat perkalian, yaitu bila mana Z positif maka X lebih kecil dari Y jika dan hanya jika X kali Z lebih kecil juga dari Y kali Z atau YZ. Nah, relasi urutan lebih kecil dari atau sama dengan ini atau kurang dari atau sama dengan ini adalah sepupu pertama dari lebih kecil dari atau kurang dari. Demikian hal sebaliknya, lebih besar dari atau sama dengan itu sepupu pertama dari lebih dari. Nah, relasi ini didefinisikan sebagai X lebih kecil dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan Y jika dan hanya jika Y ketika dikurangi X menghasilkan positif atau 0. Kenapa bisa menghasilkan 0? Karena ada tanda sama dengannya. Nah, persamaan dan pertidaksamaan. Dasar dari suatu persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang terdiri dari dua ungkapan pada ruas kanan dan ruas kiri yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nah, hal yang tidak diketahui pada sebuah persamaan disebut dengan variabel. Nah, sebuah penyelesaian dari suatu persamaan berupa nilai yang jika disubstitusikan
disubstitusikan pada variabel menghasilkan sebuah pernyataan yang benar. Kita lihat persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel merupakan suatu persamaan yang memuat satu variabel berpangkat 1. Contohnya X sama dengan 9. Variabelnya adalah X. Kemudian 5X tambah 4 sama dengan 29. Ini variabelnya X, ini koefisiennya 5. Kemudian 3X kurang 2 sama dengan X tambah 24. Ini tetap dihitung satu variabel. Karena 3X kurangi X menjadi 2X. Sebuah penyelesaian untuk suatu persamaan adalah sebarang bilangan yang membuat persamaan itu benar jika bilangan itu disubstitusikan pada variabel. Kita lihat contoh 3X sama dengan 21. Nah, persamaan ini mempunyai penyelesaian bilangan 7 karena 7 ketika disubstitusikan pada X ini menjadi 3 kali 7 sama dengan 21 adalah benar. Nah, sementara bilangan 5 itu atau yang lainnya bukan sebuah penyelesaian dari 3X sama dengan 21. 3X sama dengan 21 karena ketika 5 ini disubstitusikan pada X, maka 3 kali 5 sama dengan 21 adalah salah, menjadi salah. Kemudian selain persamaan ada pertidaksamaan. Nah, selain ada sebagaimana namanya, notasi pertidaksamaan merupakan notasi selain sama dengan, yaitu meliputi notasi kurang dari atau lebih kecil dari, notasi lebih dari atau lebih besar dari, notasi kurang dari atau sama dengan, notasi lebih dari atau sama dengan, yaitu sepupu pertama dari notasi lebih dari. Istilah-istilah seperti lebih dari, kurang dari, lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah, tidak sama dengan yang sudah menjadi bahasa sehari-hari dalam masyarakat digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu permasalahan atau pernyataan yang dapat dimodelkan secara matematis. Contohnya, X lebih besar dari sama dengan 7. Berarti X lebih besar lebih dari atau sama dengan 7, berarti 7 merupakan nilai maksimum. X lebih kecil, 7 berarti adalah nilai minimum. X lebih kecil dari atau sama dengan 5, berarti 5 adalah nilai maksimum. Selanjutnya kita lihat pertidaksamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan suatu pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 1. Kita lihat contohnya, X kurang dari atau lebih kecil dari 9. 5X tambah 4 lebih dari 29, lebih besar dari 29. Kemudian 3X kurang 2 lebih kecil dari X tambah 24. Pada prinsipnya, penyelesaian pertidaksamaan linear mirip dengan persamaan linear. Hal ini dapat kita lihat pada tabel perbandingan berikut. Pada poin pertama, penyelesaian persamaan linear dengan penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian persamaan dengan penyelesaian pertidaksamaan. Pada prinsip penjumlahan, menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Ini juga sama, menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Pada prinsip perkalian, kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, bedanya pada penyelesaian pertidaksamaan, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah. Nah, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, tanda pertidaksamaan berubah dari lebih dari menjadi kurang dari atau lebih kecil dari lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan, dan sebaliknya. Meskipun memiliki kemiripan penyelesaian, namun untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat kesamaan itu berlaku. Berbeda dengan persamaan yang
memiliki himpunan penyelesaian umumnya terdiri dari satu bilangan atau mungkin sejumlah bilangan berhingga. Himpunan penyelesaian suatu ketidaksamaan biasanya terdiri dari suatu keseluruhan interval, bilangan, atau dalam beberapa kasus gabungan dari interval. Kemungkinan interval akan muncul dari hasil penyelesaian pertidaksamaan atau ketaksamaan, yaitu satu ketaksamaan ganda, di mana X lebih dari A kurang dari B, menggambarkan selang terbuka yang terdiri dari semua bilangan antara A dan B. Biasa dinyatakan dengan lambang A, B kurung biasa. Jadi A dan B-nya tidak masuk, hanya semua bilangan yang berada di antara A dan B. Kemudian yang kedua, sebaliknya ketaksamaan X lebih besar dari atau sama dengan A atau X lebih kecil dari sama dengan B, menggambarkan selang tertutup yang mencakup titik-titik ujung A dan B. Ini dinyatakan dengan kurung siku A, B. Berarti A, B juga termasuk di dalamnya. A dan B juga termasuk di dalamnya. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari 3X kurang 5 lebih dari X tambah 7 atau lebih besar dari X tambah 7. Nah, alternatif penyelesaiannya bahwa 3X kurang 5 ini kedua ruas ditambah dengan 5. Sehingga 3X kurang 5 tambah 5 lebih besar dari X tambah 7 tambah 5. Yang kedua ruas ditambahkan dengan 5. Baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga negatif 5 yang ada di sini menjadi 0. Sehingga dengan demikian di sini yang tersisa tinggal 3X lebih besar dari X tambah 12. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan X untuk menolkan X di sini. Nah, karena di sini dikurangi X di ruas kanan, maka ruas kiri juga dikurangi X. Sehingga dengan demikian menjadi 3X kurang X lebih besar dari X tambah 12 kurang X. Dengan demikian 3X dikurangi X menjadi 2X. Dan di sini X dikurangi X menjadi 0. Maka yang tersisa adalah 2X lebih besar dari 12. Nah, di sini masih ada 2, sehingga kedua ruas ini kita kalikan dengan 1/2. Karena di sini ada 2. Target kita kan untuk menghilangkan 2 yang ada di sini. Nah, 2 dibahagi 2, yang tersisa tinggal 1, atau 2 dikalikan setengah, maka hasilnya 1. Dengan demikian juga 12 dikalikan setengah atau 12 bagi 2, tersisa 6. Dengan demikian kita peroleh himpunan penyelesaian X lebih dari 6. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 6 atau lebih besar dari 6. Kita lihat contoh yang lain. Tentukan penyelesaian dari 3X kurang 2 dalam kurung 2X kurang 7 lebih besar dari atau sama dengan 2 dalam kurung 3 tambah X kurang 4. Nah, untuk menyelesaikan pertaksamaan ini, maka langkah pertama adalah kita menggunakan sifat distributif, yaitu untuk mengurai 2 kali dalam kurung 2X kurang 7 dengan 2 kali dalam kurung 3 tambah X. Nah, ini kita lihat negatif 2 dikalikan dengan 2X menjadi negatif 4X. Negatif 2 dikali negatif 7 sama dengan positif 14. Lebih besar dari atau sama dengan 6. 2 kali 3, 6. 2 kali X, 2X dikurangi 4. Ini menggunakan sifat distributif. Nah, kemudian negatif X tambah 14 lebih besar dari sama dengan 2 tambah 2X. Nah, negatif X tambah 14, sama kedua ruas kita kurangi atau kita tambahkan dengan negatif 14. Sehingga menjadi negatif X tambah 14. Nah, kenapa di sini negatif X? Karena 3X dikurangi 4. Nah, sekarang 14 ini kita mau nolkan sehingga menjadi ditambahkan dengan negatif 14. Maka 14 kurang 14 menjadi 0. Di sini 2 dikurangi 14 menjadi negatif 12. Maka hasilnya adalah negatif X lebih besar dari atau sama dengan 2X kurang 12. Nah, karena di sini ada 2X, maka kedua ruas ditambahkan dengan negatif 2X untuk menolkan 2X yang di sini.
Maka dengan demikian di sini menjadi negatif X kurang 2X lebih besar dari atau sama dengan 2X kurang 12 kurang 2X. 2X kurang 2X kan 0. Negatif X kurang 2X menjadi negatif 3X. Maka ini menjadi negatif 3X lebih besar dari atau sama dengan negatif 12. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan negatif 1/3. Negatif 1/3. Maka di sini menjadi negatif 1/3 kali negatif 3X. Kenapa? Supaya ini 3 ini habis. Nah, negatif 3 bagi 3 hasilnya kan 1, atau negatif 3 kali negatif 1/3 hasilnya positif X. Karena pengalinya negatif, maka tanda lebih besar dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini negatif 12 kali negatif 1/3 menjadi positif 4. Dengan demikian hasilnya adalah X lebih kecil dari sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih kecil dari atau sama dengan 4. Kemudian contoh yang lain kita lihat di sini ada 3 suku, 3 ruas. Yaitu negatif 5 lebih kecil dari atau sama dengan 2X tambah 6. Atau 2X tambah 6 lebih besar dari atau sama dengan negatif 5 kurang dari atau lebih kecil dari 4. Ini bisa diselesaikan dengan cara sama. Semua ruasnya ini kalau di sini ada 3 semuanya dikurangi atau ditambahkan dengan negatif 6. Kenapa ditambahkan negatif 6? Untuk menolkan 6 yang ada di dalam sini. Ya. Sehingga negatif 5 menjadi kurang 6 atau 2X tambah 6 kurang 6 lebih besar dari sama dengan negatif 5 kurang 6 lebih kecil dari 4 kurang 6. Nah, negatif 5 kurang 6 itu kan negatif 11. 6 kurang 6 kan 0 sehingga yang tersisa tinggal 2X. 4 kurang 6 kan negatif 2. Maka yang tersisa adalah 2X lebih besar dari atau sama dengan negatif 11 kurang dari negatif 2. Nah, ini selanjutnya kedua ruas ini kita kalikan dengan semua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1/2. Kenapa? Karena ini ada 2 ini kita mau habiskan. Dengan demikian negatif 11 kali negatif setengah atau 1/2. 2X kali negatif 1/2, negatif 2 kali negatif 1/2. Maka ini menjadi negatif X lebih besar dari atau sama dengan negatif 11/2 kurang dari negatif 1. Jadi karena di sini kita kalikan negatif, maka dia sebenarnya berubah tanda. Sini hasilnya. Karena berubah tanda, tapi kan di sini tetap negatif. Dikalikan lagi negatif 1, maka berubah lagi tanda kembali lagi. Menjadi lebih besar dari sama dengan negatif 11/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih besar dari atau sama dengan negatif 11/2, X kurang dari negatif 1. Selanjutnya kita lihat harga atau nilai mutlak. Nilai mutlak atau modulus adalah nilai suatu bilangan real tanpa adanya tanda tambah atau kurang. Nah, misalnya nilai mutlak dari 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 2, yaitu 2. Atau secara umum dapat ditulis dengan mutlak 2 sama dengan mutlak negatif 2 sama dengan 2. Bentuk nilai mutlak secara umum adalah seperti di bawah ini. Mutlak AX tambah B sama dengan positif AX tambah B jika AX tambah B lebih besar dari atau sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Jadi dia akan bernilai positif manakala AX tambah B itu lebih besar dari 0 dengan A tidak sama dengan 0.
Dan dia akan menjadi negatif manakala AX tambah B jika AX tambah B itu kurang dari 0. A tidak sama dengan 0. Selain itu, bentuk umum nilai mutlak juga memiliki sifat-sifat seperti berikut. 1. Mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kedua, mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Mutlak A bagi mutlak B. Kemudian mutlak A tambah B lebih kecil dari atau sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Ini merupakan ketaksamaan segitiga. Kemudian mutlak A kurang B lebih besar dari atau sama dengan mutlak A kurang mutlak B. Jadi kalau tambah maka di sini kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau dia kurang maka di sini menjadi lebih dari atau sama dengan. Kemudian mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X-nya ini sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Jadi kalau X sama dengan A atau negatif A maka hasilnya sama dengan A. Kemudian mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian mutlak X lebih kecil dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat juga lebih kecil dari Y kuadrat. Carilah himpunan penyelesaian dari X tambah 1. Mutlak X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Nah, mutlak X tambah 1 sama dengan 2X kurang 3. Mutlak X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2X kurang 3 pangkat 2. Kita lihat sifat nomor 6 yaitu mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Nah, dengan mengacu juga pada sifat nomor 6, maka ini mutlak X tambah 1 pangkat 2 menjadi X tambah 1 pangkat 2 sama dengan 2X kurang 3 pangkat 2 ini kita urai, kita ingat kembali perkalian bentuk aljabar atau menjadi 4X pangkat 2 kurang 12X tambah 9. 2X kali 2X 4X kuadrat, 2X kali 3 6 kali negatif 3 negatif 6x, negatif 3 kali 2x negatif 6x, negatif 6 tambah negatif 6 negatif 12x tambah 3 kali 3 sama dengan 9. Ini juga kita urai menjadi x kali x sama dengan x pangkat 2, x kali 1x, 2x 1 kali x x tambah x 2x, 1 pangkat 2 1 sama dengan 4x pangkat 2 kurang 12x tambah 9. Baru kemudian menjadi 3x pangkat 2 kurang 14x tambah 8. 4x kuadrat kurang x kuadrat menjadi 3x kuadrat. 2 negatif 12x kurang 2x menjadi negatif 14x. 9 dikurangi 1 menjadi 8 sama dengan 0. Kemudian ini kita difaktorkan untuk kemudian dikalikan dengan 1/3. Maka 1/3 kali 3x ya, 3 dibagi 3 1, 12 bagi 3 4, sehingga yang tersisa adalah x kurang 4 kali x 3x kurang 2 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 2/3. Ketaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Mutlak x kurang dari A jika dan hanya jika x lebih dari negatif A kurang dari A. Mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Contoh, selesaikan ketaksamaan X kurang 4 kurang lebih kecil dari 2. Penyelesaiannya adalah perhatikan persamaan 1. Ini persamaan yang di atas. Bahwa X kurang 4, mutlak X kurang 4 kecil dari 2 itu jika dan hanya jika X kurang 4 lebih dari negatif 2 kurang dari 2. Hingga diperoleh X kurang 4 kalau masing-masing ditambahkan dengan 4, maka X kurang 4 di X kurang 4 ditambahkan dengan 4, maka tersisa tinggal X. 2 tambah 4 6, negatif 2 tambah 4 2. Demikian, terima kasih.